Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan Bapak Ibu Saudara yang melihat channel YouTube pada hari ini. Kita mau belajar dari firman Tuhan. Kita akan belajar dari salah satu tokoh perjanjian baru yang bernama Stefanus. Kalau kita dengar kata nama Stefanus, pasti kita juga mengingat ini ya. Ya, ada batu ya. Ending dari cerita tokoh yang bernama Stefanus ini, endingnya dia dirajam oleh batu. Nah, apa yang dapat kita pelajar bersama-sama pada kesempatan malam hari ini? Tetapi sebelumnya, mari kita dulu bersatu di dalam doa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan malam hari ini. Kami mau belajar dari firman Tuhan, salah satu tokoh dari perjanjian baru yang bernama Stefanus. Tuhan memberkati kami sehingga kami dapat memahaminya dan kami dapat mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Terpujilah namamu Tuhan, kami yakin bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah pada hari ini. Mari kita mau belajar dari firman Tuhan. Salah satu tokoh perjanjian baru yang bernama Stefanus. Kita dapat melihat di slide. Nama Stefanus pertama kali disebut-sebut dalam Kisah Para Rasul sebagai salah seorang dari 7 diakon yang dipilih, terkenal baik, penuh roh dan hikmat, oleh para rasul untuk menyalurkan bantuan makanan dan santunan kepada warga yang miskin di dalam Kisah 6 ayat pertama sampai ke-7. Diriwayatkan bahwa rasul-rasul memilih para diakon setelah timbulnya rasa tidak puas di kalangan orang Yahudi Helenistis, atau bisa disebutkan orang Yahudi yang berbudaya dan berbahasa Yunani. Lantaran janda-janda mereka diabaikan, sementara janda-janda Yahudi Ibrani itu didahulukan dalam pembagian santunan yang bersumber dari dana jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Stefanus menjalankan tugas diakon serta melakukan pemberitaan Injil. Jadi dia bukan hanya melakukan diakon saja atau sosial, tetapi juga dia mengingat bahwa dia sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan, haruslah ia dapat memberitakan Injil kepada banyak orang. Jadi sekali lagi bahwa Stefanus menjalankan tugas diakon serta melakukan pemberitaan Injil, sehingga banyak orang yang percaya serta sejumlah besar imam itu menyerahkan diri dan percaya kepada Tuhan di ayat ke-7. Nah, Bapak Ibu Saudara, Stefanus itu difitnah oleh jemaat Yahudi yang disebut jemaat Libertini. Mereka adalah orang-orang dari Kirene, Alexandria dan Kilikia serta dari Asia. Pada saat itu mereka bersoal jawab dengan Stefanus, tapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong Stefanus dalam berbicara ataupun berdialog. Pada saat itu mereka kalah berdialog dan mereka marah. Yang dilakukan oleh mereka adalah mereka menghasut beberapa orang yang mengatakan bahwa Stefanus itu mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Lalu Stefanus diseret ke mahkamah agama. Serta mereka mengatakan saksi palsu. Ia menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat, dan mengatakan bahwa Yesus akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang wariskan oleh Musa. Lalu Stefanus dengan penuh hikmat menjawab tuduhan-tuduhan itu dengan uraian tentang sejarah kelam Israel di masa lalu, dan ia balik mendakwa orang Yahudi yang masih meneruskan tradisi nenek moyang mereka yang sesat, bahkan sampai membunuh Mesias di ayat 6. Di pasal 6 ayat dan di pasal ke-7. Hal ini membakar amarah para Sanhedrin atau bisa disebut juga dengan mahkamah agama. Ia ditangkap dan ia dirajam sampai mati oleh sekelompok massa pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab menyatakan bahwa Stefanus seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Hal ini dibuktikan dengan keberaniannya menghadapi tantangan hingga meninggal sampai sebagai martir. Kisah kematian Stefanus ini merupakan kisah martir yang pertama. Yang menarik dari kisah ini adalah ketika Stefanus diambang kematian,
ia berdoa kepada Tuhan untuk orang-orang yang menganiaya dia. Nah, di dalam doa Stefanus serukan terkandung dua unsur yang sangat penting untuk kita dapat belajar bersama-sama. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal ke-7 ayat 54 sampai 60. Ayat 54 berkata, ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Ayat 58 berkata, mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan ini meninggallah ia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam doa yang Stefanus serukan ini terkandung dua unsur yang dapat kita belajar bersama-sama dari Stefanus. Yang pertama kita dapat belajar dari Stefanus di bagian pertama, yaitu penyerahan diri secara total. Stefanus menyerahkan dirinya secara total kepada Tuhan. Di ayat 59 di Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 59 berkata, ketika Stefanus berkata, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ini menunjukkan bahwa ia siap untuk mati. Sekalipun tubuh jasmaninya hancur karena batu yang dilemparkan kepadanya, ia percaya bahwa rohnya adalah milik daripada Tuhan. Karena itu dengan penuh iman Stefanus menyerahkan rohnya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingat bahwa sebelum Stefanus menghadapi kematian, saya yakin percaya bahwa ia terlebih dahulu sudah menyerahkan dirinya sepenuhnya total kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa Stefanus penuh dengan Roh Kudus dan hikmat, sehingga pada saat dia terpilih menjadi diaken atau diakon, ia tidak lupa sebagai orang percaya akan Tuhan, yaitu memberitakan Injil. Dan pada saat itu banyak orang yang percaya kepada Tuhan dan menyerahkan diri dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan para imam menyerahkan diri mereka dan percaya kepada Kristus melalui Stefanus. Stefanus adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, yang memiliki hubungan yang intim di dalam Tuhan, dan ia menyerahkan totalitas hidupnya kepada Tuhan. Karena tidak mungkin orang yang tidak menyerahkan dirinya secara total kepada Tuhan memiliki hikmat dan Roh Kudus, bahkan memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan. Maka daripada itu, di bagian pertama ini kita dapat belajar dari Stefanus menyerahkan diri secara total. Apapun keadaan Bapak Ibu semua yang berada di rumah ataupun yang melihat channel YouTube pada hari ini, mari kita menyerahkan diri kita secara total kepada Tuhan. Apapun situasi, kondisi yang kita hadapi saat ini, yakin dan percaya pada saat kita menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan, Allah yang senantiasa akan menolong dan memberkati Bapak Ibu semua dalam kondisi apapun itu. Bahkan Stefanus dalam kondisi yang seperti itu, ya Tuhan tolong. Dan di bagian yang kedua kita dapat belajar, yaitu mengampuni orang yang bersalah. Mengampuni orang yang bersalah. Di ayat 60 berkata bahwa sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Sungguh suatu hal yang luar biasa. Kalau kita bayangkan, ini batu dilempar
kena kepala kita dan pecah. Penuh dengan darah, penuh dengan kesakitan. Tetapi ia bisa berdoa kepada Tuhan dan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada dia. Saya yakin percaya bahwa Stefanus belajar daripada teladan dari Kristus. Karena pada saat Yesus di kayu salib menebus dosa umat manusia, ia berkata, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Maka daripada itu teladan daripada Yesus Kristus menjadi bagian bagi Stefanus sebagai pengikut Kristus. Ia mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Bagaimana dengan kita? Pada saat kita diperhadapkan dengan tantangan masalah, bahkan pada saat kita dihakimi oleh orang lain, atau pada saat hati kita mengalami kebencian karena kita diperlakukan dengan tidak baik. Mungkin ada di antara kita yang berada di rumah ataupun melihat channel YouTube pada hari ini. Pada saat kita mengalami kebencian, dendam, yakin dan percaya firman Tuhan berkata bahwa Bapa di surga telah mengampuni kita atas segala dosa dan pelanggaran kita. Maka daripada itu, mari kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Yang menjadi kesimpulan buat kita, di bagian pertama kita belajar penyerahan diri secara total, sehingga kita tahu sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, untuk kita dapat melakukannya dengan sebaik mungkin. Apapun tugas tanggung jawab kita, apapun yang kita hadapi saat-saat ini, yakin percaya bahwa Tuhan senantiasa akan menolong. Dan di bagian kedua, yaitu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena kita hidup di dalam Tuhan, maka daripada itu teladan Kristuslah yang kita harus ikuti. Kesimpulannya adalah, marilah kita belajar dari teladan Stefanus dalam mengiringi Tuhan dengan cara menyerahkan dirinya secara total dan mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Engkau memberkati kami yang mendengar firman Tuhan hari ini di channel YouTube. Bila kami dapat belajar dari salah satu tokoh perjanjian baru yang bernama Stefanus, di mana Tuhan menyertai memberkati hamba-Mu, penyerahan diri secara total dalam setiap kehidupannya, sehingga apapun yang dipercayakan, ia dapat melakukan dengan terbaik. Dan ia mengampuni setiap orang yang bersalah kepadanya. Pada saat ini Tuhan, jikalau kami menyimpan kesalahan orang lain, menyimpan dendam, ampuni kami ya Tuhan. Kami dapat belajar daripada Stefanus yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Bapa di surga telah mengampuni kami, maka daripada itu Tuhan, ajar kami Tuhan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kami mau pada malam hari ini menyerahkan totalitas hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.